Sobat muda, apa kabarnya nih? Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kamu semua, tentunya di program kesayangan kita @Indonesia. Kali ini, tim @Indonesia mau mengajak sobat muda mengunjungi salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kota ini memiliki julukan The Spirit of Java dan menjadi kota kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-7. Selamat datang di Surakarta. Sobat muda, kota Surakarta menyimpan banyak sejarah yang tergambar dari berbagai monumen yang masih dipertahankan dan dirawat dengan baik hingga saat ini. Salah satunya Monumen Pers Nasional. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana wajah pers Indonesia di masa lalu? Seperti apa mesin tik kuno menorehkan sejarah dalam setiap ketikannya? Atau bagaimana para jurnalis terdahulu berjuang dalam menyampaikan kebenaran? Nah, di episode kali ini, tim @Indonesia akan mengajak kamu menelusuri jejak sejarah pers Indonesia melalui Monumen Pers Nasional. Namun, sebelum kita menjelajah Monumen Pers, yuk kita bahas terlebih dahulu sejarah berdirinya gedung ini. Didirikan pada tahun 1918 atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegara ke-7. Gedung megah ini awalnya bernama Societe Sasana Soka, dirancang oleh arsitek Jawa modern Abu Kasan Atmodirono dengan tujuan sebagai pusat pertemuan sosial dan budaya bagi kalangan elit pada masa itu. Desain arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan menarik antara gaya Jawa dan Eropa. Denah bangunan yang berbentuk persegi 4 dengan atap limasan khas Jawa ini dipadukan dengan ornamen dan detail arsitektur Eropa pada bagian fasad dan interior. Sekarang kita bahas bagian dalam atau isi dari museum ini yuk sobat muda. Berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Memasuki kawasan utama Monumen Pers Nasional, kita akan disambut dengan kentongan Kiai Suro Guga yang menjadi simbol alat komunikasi masyarakat zaman dahulu. Menelusuri kawasan dalam museum, kita akan melihat berbagai informasi seputar sejarah Monumen Pers Nasional, mulai dari berdiri hingga saat ini. Tak hanya itu, pada sisi lain ruangan ini juga terdapat patung-patung dari tokoh perintis pers nasional Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Seperti Tirto Adi Suryo yang dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia, yang populer setelah mendirikan dan mengelola Medan Priai, surat kabar premium pertama di Indonesia. Bergeser ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang sejarah berdirinya Mangkunegaran, dan profil dari KGPAA Mangkunegara ke-7 sebagai pendiri dari bangunan bersejarah ini. Semua tertulis pada sisi di setiap dinding ruangan. Setelah lengkap mengetahui tentang sejarah bangunan dan pendirinya, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui sejarah panjang pers di Surakarta. Nah, pada ruangan inilah kalian akan mendapat berbagai informasi seputar apa itu pers, sejarah berdirinya pers di kota ini. Terdapat juga berbagai surat kabar hingga kartu perkumpulan jurnalis pada zaman dahulu. Nah, sobat muda, jika tadi kita sudah belajar sejarah dari pers, sekarang kita lihat apa saja alat-alat yang digunakan oleh pers untuk menyebarkan berbagai informasi kala itu. Ya, selain informasi seputar pers Indonesia, di sini kalian akan menemukan pemancar dan alat radio kambing. Radio yang mengudara saat masa agresi militer Belanda II tahun 1948. Lantas kenapa ya namanya radio kambing? Menurut sejarah yang tertulis, nama radio kambing disebut oleh para penggemarnya karena pada saat siar kerap kali terdengar suara mengembik dari kandang kambing yang tak jauh dari tempat persembunyian siaran radio ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di sini juga terdapat beragam jenis mesin tik lawas dari zaman ke zaman, mulai dari mesin tik yang berukuran besar hingga yang berukuran sedang seiring perkembangan teknologi. Selain itu, terdapat juga beragam kamera analog yang merupakan salah satu alat yang juga digunakan oleh para wartawan dalam bertugas merekam momen penting dan menyebarkan informasi.
Tidak hanya menjadi museum saja, Monumen Pers Nasional juga menyediakan beragam koleksi koran dari penjuru Nusantara seperti Sumatera, Bali, hingga Papua. Koran-koran tersebut tersedia dalam satu ruangan dan bisa kalian akses jika berkunjung ke Monumen Pers Nasional ini. Tidak hanya berbentuk fisik, kalian juga dapat mengakses koran dalam bentuk digital yang telah digitalisasi langsung oleh pihak Monumen Pers Nasional. Mengingat mereka memiliki ruangan dan tim khusus yang akan melakukan proses digitalisasi tersebut. Wah, keren ya sobat muda! Menjadi wadah untuk mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam dunia jurnalistik atau lainnya, monumen ini juga menyediakan perpustakaan yang dapat pengunjung akses secara gratis loh. Soal buku, jangan risau. Di perpustakaan ini, kalian akan menemukan ribuan buku yang bukan hanya tentang jurnalistik atau ilmu komunikasi saja, tetapi juga terdapat buku-buku tentang sejarah, hukum, ensiklopedia, ekonomi, bahkan novel. Lengkap kan sobat muda? Bahkan di sini juga ada perpustakaan yang dikhususkan untuk anak-anak loh. Beragam buku cerita, edukasi anak dan permainan tersedia di perpustakaan anak ini. Seru ya? For your information sobat muda, tepat di depan sisi kanan dan kiri Monumen Pers Nasional, terdapat layanan papan baca koran yang selalu diperbarui oleh pihak pengelola monumen dengan beragam jenis koran yang ada di Surakarta. Jadi jangan kaget ya jika saat berkunjung kalian melihat pemandangan sekelompok orang yang sedang berkumpul berdiri sambil membaca koran. Sobat muda, masih banyak hal menarik yang bisa kalian temukan saat berkunjung ke Monumen Pers Nasional ini loh. Nah, jika masih penasaran, kalian bisa langsung berkunjung ke tempat ini setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 3 sore. Untuk tarif masuk jangan khawatir sobat muda, karena Monumen Pers Nasional tidak mengenakan biaya masuk alias gratis. Tapi pihak pengelola monumen tetap mengimbau para pengunjung untuk mematuhi aturan yang ada di tempat ini agar tetap lestari ya.